Dalam kondisi ini, sang hamba terlepas dari belenggu egonya, melepaskan segala keinginan dan kehendaknya sendiri. Ia melebur dalam kehendak Allah, larut dalam takdir yang digariskan olehnya. Pandangannya tak lagi tertuju pada dunia, melainkan hanya kepada Robnya. Segala sesuatu yang dilihatnya adalah manifestasi dari kehendak Allah. Setiap suara yang didengarnya adalah firman-Nya. Setiap ilmu yang dipahaminya berasal dari ilmunya. Dalam keadaan ini, hamba tersebut merasakan kehadiran Allah begitu dekat, memenuhi segala ruang dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, pada video kali ini kita akan masih bersama-sama menyimak nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Futuhul Ghaib. Melebur dalam kehendak Allah ketika senja menyapa jiwa yang lelah. Sahabat, apabila seorang hamba Allah terjerembab dalam pusaran kesulitan, naluri pertama yang membimbing adalah upaya mandiri. Ia menggenggam erat tali kekuatan, mengayuh perahu harapan di tengah samudra cobaan. Namun, tak jarang ombak menerjang dan perahu pun oleng. Dalam setiap kayuhan itu, ia berharap badai segera berlalu. Namun, seringkali pada kenyataannya berkata lain. Cobaan tak kunjung reda, meninggalkan jejak lelah di hati dan raga. Dalam keputusasaan ini, ia menoleh pada sesama, mencari tumpuan pada pundak-pundak yang dianggap tegar, pada raja, pada penguasa, harta, bahkan dokter pun didatanginya. Semuanya seolah menjadi pelabuhan terakhir sebelum tenggelam dalam kelamnya kesedihan. Tapi sahabat, seringkali pelabuhan itu hanya menjadi tempat singgah yang tak mampu mengusir badai. Di sanalah manusia mulai menyadari keterbatasannya terhadap sesama makhluk. Namun, ketika segala upaya fana tak membuahkan hasil, barulah ia akan teringat pada Sang Pencipta. Dengan hati yang remuk dan jiwa yang merintih, ia memanjatkan doa, memohon pertolongan dan ampunan. Doa-doa pun mengalir deras bagai sungai yang tak pernah kering, membawa serta harapan dan kerinduan akan ridhonya. Dalam kesendiriannya ia merasakan kedekatan dengan Robnya yang maha mendengar. Tapi anehnya, terkadang doa itu tak serta-merta dikabulkan. Allah yang maha kuasa seolah membiarkan hambanya lelah berdoa, hingga ia putus asa pada segala sesuatu selain Dia. Dalam kehampaan itulah keajaiban akan datang. Kehendaknya menjelma, membuka jalan baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Keajaiban ini mengajarkan bahwa pengabulan doa tak selalu sesuai dengan waktu dan cara yang diinginkan oleh manusia, melainkan dengan hikmah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah itu kemudian menyadari bahwa segala upaya duniawi hanyalah perantara. Kekuatan sejati terletak pada ikatan batin dengan Sang Khalik.
Ia mulai melepaskan diri dari belenggu kesibukan dunia, mengarahkan seluruh perhatian pada penyucian jiwa. Dalam kesunyiannya ia menemukan kedamaian yang tak tergantikan. Kedamaian itu bukanlah sekedar tiadanya kesulitan, melainkan kehadiran Allah yang hadir dalam hatinya. Ibarat burung yang lepas dari dalam sangkar, jiwa yang merdeka terbang tinggi mendekati Sang Pencipta. Ia tak lagi terikat pada materi, pangkat, ataupun pujian duniawi. Semua itu terasa hampa dan fana di hadapan keagungannya. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan cinta yang meluap, menyadari bahwa dunia hanyalah ladang sementara untuk menuai amal. Sahabat, kisah ini mengajarkan kita tentang perjalanan spiritual manusia. Setiap kesulitan adalah ujian yang menguji keimanan dan kesabaran. Ketika segala upaya manusia gagal, barulah kita benar-benar berserah diri kepadanya. Dalam kegelapan, cahaya iman akan menerangi. Dalam kesunyian, suara hati akan berbicara, dan dalam kepasrahan, kita akan menemukan kedamaian sejati yang tak ternilai. Dalam kehidupan ini, kita akan selalu menghadapi berbagai macam cobaan. Akan tetapi, dengan iman yang kuat dan ketawakalan yang tinggi, kita akan mampu untuk melewatinya dengan baik. Ingatlah, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dia tidak pernah meninggalkan hambanya yang berserah diri sepenuh hati. Cobaan yang datang bukanlah hukuman, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Ingatlah bahwa waktu adalah karunia terbesar yang harus kita manfaatkan dengan baik. Jangan pernah menunda taubatmu. Jangan abaikan panggilan Allah dalam hatimu. Hidup ini adalah perjalanan singkat yang harus kita isi dengan amal-amal terbaik. Biarlah setiap langkah yang kita ambil menjadi bukti cinta kita kepadanya, dan setiap doa yang kita panjatkan menjadi penghubung antara hati kita dengan rahmat-Nya yang tak terbatas. Pada peringkat ini, seseorang yang telah mencapai tingkat tertinggi dalam perjalanan spiritualnya tidak lagi melihat apapun selain kehendak Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Kesadaran tersebut membawanya pada pemahaman mendalam tentang keesaan Allah, yakni hakul yakin. Sebuah tingkatan keyakinan tertinggi yang hanya bisa dicapai setelah menyaksikan dengan mata kepala dan juga mata hati. Dalam kondisi ini dia memahami bahwa hakikat segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang mampu bertindak, bergerak, ataupun berhenti kecuali atas izinnya. Tak ada satupun kebaikan yang terjadi tanpa kehendaknya. Tak ada satupun kejahatan yang muncul kecuali dalam rencananya. Segala kerugian maupun keuntungan yang dialami manusia, semuanya berasal darinya. Tak ada sesuatu yang memberi manfaat atau menimbulkan mudarat tanpa izin Allah. Semua wujud di alam semesta ini hanyalah alat yang digerakkan oleh tangan kuasanya. Dan lebih jauh lagi, dia menyadari bahwa tiada yang mampu memberi ataupun menahan, tiada yang benar-benar memulai ataupun mengakhiri selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap nafas kehidupan, dalam setiap detik perjalanan waktu, dalam setiap helai daun yang gugur, dan dalam setiap butir hujan yang turun, semuanya adalah manifestasi dari kehendak Allah. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Tiada kehidupan dan kematian melainkan karenanya. Tiada kemuliaan dan kehinaan yang datang kecuali darinya.
tiada kelimpahan dan kemiskinan kecuali atas kehendaknya. Perenungan ini melahirkan sebuah kepasrahan yang mendalam. Kepasrahan bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan sebuah sikap hati yang menerima bahwa segala sesuatu di bawah kendali Allah. Ketika seorang hamba memahami bahwa Allah adalah penggerak segala sesuatu, dia tak lagi merasa memiliki kekuatan untuk mengatur hidupnya sendiri. Dia sadar bahwa apa yang dimiliki, apa yang dicapai, dan apa yang dialami semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan menjadi terasa lebih ringan karena dia telah menyerahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dalam keadaan ini, seorang hamba tidak lagi menggantungkan harapannya kepada makhluk. Harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia meminta, maka dia meminta kepada Allah. Jika dia berharap, maka dia akan berharap hanya kepada Allah. Jika dia bersandar, maka dia bersandar kepada Allah, karena dia telah memahami bahwa makhluk hanyalah perantara, sementara Sang Pemberi segala sesuatu adalah Allah Azza wa Jalla. Keyakinan ini membentuk sikap hidup yang penuh tawakal. Tawakal bukanlah sikap pasif, melainkan wujud aktif dari keimanan yang mendalam. Dalam tawakal, seorang hamba melakukan segala upaya terbaik yang mampu dilakukannya. Namun, pada saat yang sama menyerahkan sepenuhnya hasil dan usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal mengajarkan bahwa tugas manusia adalah berusaha, sementara hasil adalah hak prerogatif Allah. Dalam tawakal dia menemukan ketenangan, karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Dengan keyakinan ini, seorang hamba juga bisa menjadi lebih ikhlas dalam menerima takdir. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika diuji dengan musibah, dia bersabar. Dan dia menyadari bahwa segala yang diberikan Allah adalah kebaikan. Meski terkadang kebaikan itu tersembunyi di balik kepahitan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Lebih dari itu, kesadaran akan keesaan Allah membawa seorang hamba pada cinta yang mendalam kepadanya. Cinta ini bukan cinta biasa, melainkan cinta yang memenuhi hati, menggerakkan jiwa, dan membimbing seluruh kehidupannya. Cinta kepada Allah membuatnya merasa bahwa setiap ibadah adalah pertemuan dengan Sang Kekasih. Setiap doa adalah percakapan yang intim, setiap sujud adalah wujud kerinduan, dan setiap amal kebaikan adalah bukti cinta yang tulus. Dalam cinta kepada Allah, seorang hamba juga menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan ini tidak bergantung pada materi atau keadaan duniawi, melainkan pada kedekatannya dengan Allah. Dia merasa cukup dengan Allah karena Allah adalah segalanya. Sebagaimana ungkapan yang masyhur, barang siapa memiliki Allah, maka dia memiliki segalanya. Barang siapa kehilangan Allah, maka dia kehilangan segalanya. Pada akhirnya, perjalanan menuju hakul yakin adalah perjalanan menuju puncak tauhid. Sebuah puncak di mana seorang hamba benar-benar merasakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, namun bagi siapapun yang berhasil mencapainya, dia akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, kebahagiaan yang tak tergantikan, dan cinta yang tak terbandingkan. Semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa,
yang menguasai segala sesuatu. Maka di hadapan Allah seorang hamba yang sejati ibarat bayi di tangan perawat yang penuh kasih, tak mampu menentukan apapun atas dirinya. Ia bagai mayat yang dimandikan, sepenuhnya pasrah pada arahan. Seperti bola di ujung tongkat pemain polo, ia berputar dan bergulir, berpindah dari satu keadaan pada keadaan lainnya, tanpa daya dan upaya. Kesadaran dirinya luluh, hilang dalam lautan kehendak ilahi yang maha kuasa. Dalam kondisi ini, sang hamba terlepas dari belenggu egonya, melepaskan segala keinginan dan kehendaknya sendiri. Ia melebur dalam kehendak Allah, larut dalam takdir yang digariskan olehnya. Pandangannya tak lagi tertuju pada dunia, melainkan hanya kepada Robnya. Segala sesuatu yang dilihatnya adalah manifestasi kehendak Allah. Setiap suara yang didengarnya adalah firman-Nya. Setiap ilmu yang dipahaminya berasal dari ilmunya. Dalam keadaan ini, hamba tersebut merasakan kehadiran Allah begitu dekat, memenuhi segala ruang dalam hidupnya. Ketika ia merasa tak berdaya, Allah mengangkatnya dengan karunia-Nya. Ketika ia merasa jauh, Allah mendekatkannya dengan rahmat-Nya. Maka ia menjadi hamba yang beruntung, hidup dalam naungan kedekatan ilahi yang penuh dengan keberkahan. Kedekatan ini memberinya kemuliaan, keridhaan, kebahagiaan, dan kepuasan batin. Ia menggantungkan harapannya hanya kepada janji-janji Allah yang pasti. Ia bersandar kepada firman-Nya yang kokoh, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bertumpu dalam segala keadaan. Hamba ini menolak segala yang selain Allah, menjauh dari hal-hal yang dapat memalingkannya dari zikrullah. Hatinya senantiasa rindu kepadanya, terikat kuat pada tali keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia berjalan di atas jalan yang terang, dipandu oleh cahaya petunjuk Allah yang menuntun setiap langkahnya. Keyakinannya kepada Allah semakin mantap, semakin kokoh, sehingga ia menjadi pribadi yang teguh dalam iman dan takwa. Dalam ketaatan yang sempurna ini, ia merasakan keindahan yang tak terlukiskan. Allah memakaikannya busana ilmu, menghiasinya dengan nur hikmah. Ia dimuliakan dengan pemahaman mendalam tentang kebenaran yang datang langsung dari sumber segala ilmu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Apa yang didengarnya adalah ayat-ayatnya, apa yang diingatnya adalah zikir kepadanya. Ia tenggelam dalam samudra cinta kepada Allah, hingga tak ada lagi yang tersisa dalam hatinya selain Allah semata. Maka segala syukur, puji, dan sembahnya hanya tertuju kepada Allah. Ia menyadari bahwa hidupnya adalah milik Allah dan hanya kepadanya ia kembali. Dalam setiap tarikan nafasnya, ia merasakan kebesaran Allah yang tak terhingga. Lidahnya tak henti-hentinya memujinya. Hatinya tak pernah lelah dalam mengingatnya. Hidupnya menjadi perwujudan dari perhambaan yang total. Sebuah penghambaan yang tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi dengan hati dan perbuatannya. Hamba ini tidak mencari kepuasan duniawi, karena ia tahu bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Ia mencari ridho Allah, yang menjadi tujuan akhir dari segala usahanya. Ia mengerti bahwa hanya dengan mendekat kepada Allah, ia akan menemukan ketenangan sejati. Dalam kedekatan itu ia merasa bahagia, merasa aman, dan merasa cukup. Tidak ada lagi yang diinginkannya selain Allah dan kasih sayangnya. Ketika ujian datang, ia menerimanya dengan penuh keikhlasan. Ia tahu bahwa setiap cobaan adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana. Ia bersabar karena ia yakin bahwa Allah tidak akan membebaninya melebihi batas kemampuannya. Dalam sabarnya ia menemukan ketenangan, dan dalam ketenangan itu ia menemukan kedamaian. Maka jadilah ia hamba yang merdeka dari dunia,
karena hatinya hanya terpaut kepada Allah. Ia tidak takut kehilangan apapun karena ia tahu bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ia tidak iri kepada orang lain karena ia yakin bahwa rezeki setiap hamba telah diatur oleh Allah dengan sempurna. Dan dia juga tidak sombong karena ia sadar bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Ia menjadi pribadi yang penuh cinta, kasih, dan pengertian karena ia memahami bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah yang harus dihormati dan disayangi. Hamba ini adalah cerminan dari penghambaan yang sempurna. Ia adalah contoh dari manusia yang berhasil melewati godaan dunia dan berhasil meraih cinta ilahi. Ia adalah inspirasi bagi kita semua bahwa hanya dengan berserah diri kepada Allah kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Ia mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah, untuk senantiasa bertawakal, dan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Hidupnya menjadi bukti nyata bahwa kedekatan dengan Allah adalah puncak dari segala kebahagiaan. Maka marilah kita meneladani hamba ini. Mari kita berusaha untuk lebih dekat kepada Allah, melepaskan segala keinginan duniawi yang dapat menjauhkan kita darinya. Mari kita menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam hidup kita, agar kita dapat merasakan nikmatnya hidup dalam naungan kasih sayangnya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu, baik yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari. Dekatkanlah hati kami kepadamu, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bertaubat dan bersyukur. Karuniakanlah kepada kami surgamu yang penuh kenikmatan, dan tempatkanlah kami bersama para nabi, orang-orang syidik, syuhada, dan juga orang-orang soleh. Jadikanlah akhir hidup kami sebagai penutup yang indah, dan pertemukanlah kami denganmu dalam ridho dan rahmatmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dan manfaat dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.